Shalom anak-anakku, saat pagi hari ini pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 kembali lagi kita belajar tentang pendidikan agama Kristen. Percaya kita semua sehat-sehat saja karena Tuhan selalu mengasihi kita dan menyertai kita. Baik, langsung saja anakku, saat pagi hari ini kita mau belajar tentang baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 4, Roma 6 ayat 1 sampai 6. Baptisan berasal dari kata baptiso yang artinya menyelamkan atau mencelupkan. Dalam Markus 7 ayat 14 dan Lukas 11 ayat 38, adat istiadat Yahudi mengakui membasuh anggota tubuh dengan air sebagai simbol pembersihan diri. Dalam Roma 6 ayat 1 sampai 6, Rasul Paulus menekankan pada arti baptisan. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus dalam kematiannya, yang demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan kematian supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Maksudnya di sini bukan kematian secara daging, tetapi kematian segala kedagingan kita. Bukan kematian secara lahiriah, tetapi kematian secara daging. Itu kesombongan kita, tingkah laku kita, atau keangkuhan kita. Sebab jika kita telah menjadi satu dan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin masuk dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa manusia, baptisan kita juga merupakan tanda pertobatan di mana dosa kita telah dihapuskan. Jadi Rasul Paulus mengatakan, ketika kita sudah dibaptis, itulah tanda pertobatan yang sikap kita, gaya hidup kita yang lalu sudah dimatikan ketika kita dibaptiskan, sehingga kita mengikuti cara hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama dengan pengertian baru, yaitu bukan sekedar untuk penyucian, tetapi sebagai lambang pertobatan. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 4, untuk menerima pengampunan dosa, di dalam Lukas 3 ayat 3, Yohanes mengatakan, dia membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis dengan Roh. Yesus sendiri datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Mulanya Yohanes ragu, tetapi Yesus harus menggenapi nubuat mengenai tentang diri Yesus. Baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya hidup tadi yang Ibu katakan. Gaya hidup kita lama, cara hidup kita yang lama. Kita masuk dalam kehidupan Tuhan Yesus sehingga kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Artinya Yesus memberikan kita kekuatan untuk melawan kuasa dosa. Baptisan menjadi pertanda seorang, tadi Ibu sudah katakan, kita menjadi orang yang bertobat, menjadi kawanan milik Kristus. Karenanya semua manusia membutuhkan pengampunan. Pembaptisan hanyalah merupakan awal dari suatu proses panjang hidup. Sebagai anak-anak terang, berdoa, membaca Alkitab merupakan bagian dari proses itu. Sebagai anak-anak terang artinya berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan firman Kristus atau ajaran Tuhan. Baptisan anak-anak. Banyak gereja mengakui melaksanakan baptisan anak dari usia bayi dan baptisan dewasa. Akan tetapi ada juga beberapa gereja yang hanya mengakui baptisan orang dewasa. Dalam Injil Lukas 18 ayat 6,
Matius 19 ayat 14a, Markus 10 ayat 14a, Yesus memarahi murid-muridnya yang ingin menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Yesus memberkati anak-anak, maka baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab bahwa Yesus sendiri menyambut anak-anak dan memberkati mereka. Jadi, baptisan anak-anak menjadi dasar dalam Alkitab. Begitu pula baptisan orang dewasa di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Baptisan merupakan perintah Yesus. Dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi, mengabarkan kerajaan Allah. Yesus menginginkan agar keselamatan meluas, mencakup seluruh bangsa. Keselamatan pada mulanya dipahami hanya milik bangsa Israel sebagai umat pilihan. Kini Yesus menjadi milik semua bangsa, karena setiap orang dari berbagai bangsa yang percaya kepadanya menjadi murid Allah. Yesus sendiri menjalani baptisan oleh Yohanes, pembaptisan di sungai Yordan. Ketika ia dibaptis, turunlah Roh Kudus ke atas kepalanya, dan suara langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Baptisan ada dua, yaitu baptisan percik dan selam atau selam. Sejak beberapa waktu yang lalu, terjadi perdebatan mengenai cara baptisan, mana yang lebih alkitabiah. Namun, Alkitab tidak memberikan penekanan pada cara baptisan tertentu. Alkitab lebih memberikan penekanan pada makna baptisan. Setiap gereja melakukan cara baptisan menurut tradisi atau aturan gereja masing-masing. Yang penting bukan cara seseorang dibaptis, melainkan makna baptisan sendiri. Baik anak-anakku, jadi baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui dua sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang-orang percaya yang telah bertobat, yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian anggota dari persekutuan orang-orang percaya. Jika seseorang dibaptis masa kanak-kanak, dia dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman dalam iman orang tuanya. Baik anak-anakku, ini penjelasan dari Ibu. Ibu akan memberikan tugas bagi kalian. Kalian boleh kerjakan, kalian boleh catat. Nomor 1, kalian boleh catat, apakah makna baptisan menurut bacaan Alkitab yang kamu baca? Yang tadi Ibu sudah banyak ayat Alkitab yang Ibu terangkan ya. Kalian boleh baca. Yang kedua,